Ini turun nanti, sedikitnya kita akan mengelola 20 triliun rupiah per bulan. Kalau ini yang saya hormati, sesungguhnya yang saya ingin tulis bukan 200 triliun, tapi 4.000 triliun. Tapi sesuatu yang saya lompatannya, saya pikir terlalu tinggi ya, dan banyak orang kemudian tidak siap. Ya kita ukur sajalah dengan 200 triliun. Dan sebagaimana di Petren Paganza tahun 2017 yang lalu, ini langkah kita dengan izin Allah tinggal sejengkal mudah-mudahan. Nah, duit yang super banyak ini tidak ada satupun bank syariah yang layak dan bisa untuk menampung duitnya fintech, untuk menampung duitnya payment gateway, untuk menampung duitnya kegiatan para pelaku online. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, kita ngomongin bank muamalat ya, dan beberapa kayak stand up comedy Yusuf Mansur gitu. Jadi tapi lucu sih, tapi tapi lebih tepatnya halu gitu ya. Nah teman-teman, kita masih bicara tentang bank muamalat dan turunannya gitu. Turunannya itu ngomongin tentang keuangan gitu lah. Ngomongin tentang keuangan dan ngomongin tentang kehaluan Yusuf Mansur itu. Dimana ini berkaitan dengan ketika Yusuf Mansur gembar-gembor mau beli bank muamalat. Intinya mau beli saham bank muamalat ya, yang mungkin 50% plus 1 gitu ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman videonya dan nanti saya jelaskan. Yuk, check it out. Ini turun nanti, sedikitnya kita akan mengelola 20 triliun rupiah per bulan. Kalau ini yang saya hormati, sesungguhnya yang saya ingin tulis bukan 200 triliun, tapi 4.000 triliun. Tapi sesuatu yang saya lompatannya, saya pikir terlalu tinggi ya, dan banyak orang kemudian tidak siap. Ya kita ukur sajalah dengan 200 triliun. Dan sebagaimana di Petren Paganza tahun 2017 yang lalu, ini langkah kita dengan izin Allah tinggal sejengkal mudah-mudahan. Nah, duit yang super banyak ini tidak ada satupun bank syariah yang layak dan bisa untuk menampung duitnya fintech, untuk menampung duitnya payment gateway, untuk menampung duitnya kegiatan para pelaku online. Kenapa? Karena bocoran yang saya dapatkan dengan izin Allah, katanya salah satu syarat dari izin imani besok adalah penempatan dananya harus di bank buku 4. Dan tidak ada satupun bank syariah yang ada di buku 4. Kategori perbankan itu ada buku 1, begitu Pak Martin. Jangan lupa teman-teman juga dikerahkan betul. Kategorinya itu ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah itu gimana? Kita sudah sampai sini nih gitu loh. Masa kemudian kita serahkan sama yang lain kan gitu. Bagaimana bantuan kita kepada dunia ekonomi syariah? Ini bukan soal kepemilikan, ini bukan soal kemudian nanti siapa yang punya, ini soal keberpihakan. Saya sampai sekarang juga tidak pernah merasa jadi pengusaha kok. Saya masih di dunia saya masih di posisi saya masih jadi ustadz. Insya Allah sampai kapanpun saya ingin meninggal sebagai ustadz. Enggak pengen meninggal sebagai sebutannya konglomerat, sebagai sebutannya pengusaha. Enggak lah. Benar, enggak merasa memiliki gitu dah sampai sekarang. Saya justru berpikir yang pengusaha itu adalah Anda semua gitu. Orang-orang hebat itu adalah Anda semua. Saya cuma ikutan aja gitu. Ya buktinya malam hari ini saya mau ngangkat ini. Dan saya bangga sekali besok kita akan presentasi ini di Harvard University, di Boston University, di Lincoln University. Pernah tahun lalu kan saya WA tuh ke teman-teman leader, WA ke teman-teman duta, WA ke teman-teman presiden di Petren, ke keluarga besar Darul Quran, bahwa insya Allah 100 universitas akan menerima paparan kita. Coba lewat wasilah Petren, saya memperkenalkan ayat-ayat Allah yang luar biasa, dan mereka terima. Mereka accept tuh. Nah ini yang saya menikmati gitu.
Bagaimana saya kemudian tadi terharu mendengar cerita Dr. Irfan, kandidat profesor. Beliau juga kandidat dekan. Kita doain mudah-mudahan bakal jadi rektor di Institut Petren Bogor. IPB itu Institut Petren Bogor. Terima kasih semua kawan-kawan. Ya, ini luar biasa. Di sektor perbankan misalkan, sama kayak di tol. Alhamdulillahnya saya sudah salaman dengan izin Allah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung secara lisannya mengatakan bahwa Ustadz pimpin umat, pimpin bangsa ini untuk kemudian masuk di investasinya tol. Saya akan kasih tol darat dan tol laut. Terus saya bilang sama Pak Jokowi, insya Allah Pak, kita akan kerjakan tol udara. Sudah bercanda. Uber sudah mengumumkan 2022 sudah akan ada taksi udara yang costnya sama dengan taksi darat. Pada saat itu tren kita udah nggak ngerti ya. Subhanallah. Pak Jokowi bilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini pentingnya salaman. Kita adalah orang-orang yang positif, dengan siapa aja kita berteman, dengan siapa aja kita bersahabat, dengan siapa aja insya Allah kita berkeluarga. Ustadz nanti masuk airport, pimpin Ustadz, tuh jamaah pimpin tuh Ustadz, umat pimpin nih bangsa masuk ke investasi airport, masuk ke investasi pelabuhan, karena kita akan bikin 3 sektor ini kemudian benar-benar menggeliat di tahun infrastruktur seperti sekarang ini. Dan beliau dengan sangat cepat saya dihubungi oleh Mensesnek bahwa Menhub insya Allah akan ke rumah Ustadz. Dan seperti sudah di live-kan beberapa waktu yang lalu, Pak Menhub, Pak Budi Karya ke rumah. Tantangan memang ada di Bu Ayu dan kawan-kawan Kisei, kawan-kawan OJK sendiri, dan kita semua. Bagaimana kemudian simplikasi terjadi. Kita sama-sama tahu selama ini kan dunia investasi hanya dimiliki oleh orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar, individu-individu besar. Apa yang saya sampaikan bahwa dengan recehan kita bisa membeli bukan cuma Indonesia kita ini, tapi juga bisa membeli dunia. Sehingga tagline-nya bahkan kita rubah, tidak lagi judulnya membeli ulang Indonesia, tapi judulnya adalah membiayai Indonesia dan membiayai kemudian dunia. Tidak ada satupun yang menduga kan, baik Bu Ayu, Pak Ahmad, Pak Hari, saya, kita semua, Pak Bali, tidak ada yang menduga bahwa ternyata ada kesulitan teknis. Regulasi sudah siap, semua udah oke, ternyata sistem belum siap. Menerima kemudian recehan ini juga perkara teknologi, perkara sistem administrasi, perkara kemampuan sistem di negeri ini dalam mengupload ya ke sistem yang sudah ditentukan, kan sederhana saja. Untuk ukuran satu perusahaan fintech, ya, satu perusahaan telkom, satu perusahaan telco, ya, yang dulu pernah dijual 13 triliun, kan saya sudah sering sampaikan, nggak ada yang mahal. Ketika kita rame-rame, masih ingat diingatan saya, 13 triliun saya bilang, dibagi 40 juta pelanggan. Kan kelihatannya gampang ya, dan memang gampang, tapi memang eksekusi ini seperti yang Pak Hari bilang, yang pertama itu kita nggak ada, contohnya itu nggak ada. Nah, kita yang memulai sejarah, dan bangga sekali saya, Anda tidak sedang membaca sejarah loh, dan Anda sedang tidak menjadi saksi sejarah, tapi Anda adalah pelaku sejarah. 13 triliun, ini akan saya presentasi nanti di kampus-kampus gede. Saya lagi belajar bahasa Inggris di mana bahasa Inggris. Tapi saya akan bertahan dengan alasannya, reasonnya adalah pride and proud. Jadi alasannya adalah izzah dan muruah. Jadi saya sampaikan nanti begini ceritanya. Kalau di Harvard nanti begini, please allow me to speak in bahasa because I'm Indonesian. Izinkan saya bicara bahasa Indonesia karena saya adalah orang Indonesia. Itu modus ya supaya tidak bicara dalam bahasa Inggris. Oh iya betul, itu penting. Seorang kepala negara Indonesia bicara di PBB nggak boleh pakai bahasa Inggris. Ngaco. Harus pakai bahasa Indonesia. Introduce dong your language, asik.
Kalau perlu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Makassar, dalam 1 jam bicara 60 bahasa daerah. Orang dia bingung itu penerjemahnya. Ya, ini yang saya sampaikan dengan izin Allah, 13 triliun. Apakah Anda katakan besar? Enggak. Tidak, pada saat dijual tuh 40 juta pelanggannya. 13 triliun dibagi 40 juta, selalu saya ulang dan ulang. Karena ini cara berpikir yang simpel dan revolusioner. Revolusioner. Belibet ngomongnya. Revolusioner. Revolusioner. Ya. Ini ada sesuatu yang revolusioner. Kenapa? Akan mengubah banyak hal loh. Peta di negeri ini akan berubah. Benar, asli akan berubah. Peta apa coba? Semua opportunity milik Anda. Hari ini misalkan Anda tidak memiliki bank, padahal duit Anda itu duit di bank. Tidak ada yang Anda memiliki bank. Nabung miliki bank? Nggak ada. Masuk tol, Anda bayar, duluan lagi bayarnya pakai e-tol. Duit Anda sudah di dalam, tapi apakah Anda pemilik tol? Bukan pemilik tol. Anda bayar listrik di depan, ya di depan hari ini. Jarang yang bayar listrik di belakang. Hari ini rata-rata orang di depan bayar listriknya. Tapi apakah Anda menjadi pemilik? Tidak. Nah, itu kan kita pimpin diri kita sendiri kan. Mengubah petanya nih, dirubah. Tahan dulu deh. Jangan begini terus nih. Ubah sistem dikit. Kita beli dulu banknya rame-rame, habis itu baru nabung lagi. Pada saat kita nabung, banknya udah punya kita. Cuma sedikit doang, belokin set begitu. Ini bukan soal muamalah ya. Ini soal cara berpikir. Cara berpikir. Anda pakai sampo selama ini, Anda pakai sabun selama ini, Anda pakai deodoran selama ini, tapi kan Anda tidak pernah memiliki pabriknya. Hanya dengan sedikit cara saja, pabrik itu akan jadi milik Anda. Sederhana kok. Sederhana, jangan langsung ke sono, sini ke belakang saya. Sederhana, ya? Makanya saya berusaha menjadi yang trusted people. Saya berusaha menjadi orang yang insya Allah mudah-mudahan amanah. Apalagi di dunia fintech semuanya transparan kok. Kalau saya serakah ya kelihatan, saya macam-macam ya kelihatan. Hari ini Pak dengan disuspend kayak apapun nggak ada yang bermasalah. Kan nggak ada yang masalah. Transaksi selalu berjalan lancar. Itu artinya apa? Artinya saya nggak pakai duit Anda loh. Bayangin coba kalau disuspend dan saya serakah, saya pakai aja duit Anda sembarangan. Coba apa yang terjadi? Nggak bakal lolos. Dari awal BI udah mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak layak dapat bintang, tidak layak diterusin itu izin imaninya. Tapi ternyata BI mengagumi kita semua. Andai boleh bicara, kita yang pertama Pak. Tapi kan nggak boleh bicara, cuma boleh ngasih tahu doang. Kita yang pertama. Oh iya, bicara keterbukaan, kita terbuka. Dunia fintech mah berapa duit Anda yang Anda tahu kok. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, ada guruan yang sangat lucu ya. Katanya dia itu mau mengelola uang itu 4.000 triliun gitu ya. Dan ini dia bicara katanya lompatannya terlalu tinggi buat orang lain gitu ya. Berbeda dengan dia, mungkin dia udah biasa gitu ya, halunya gitu ya. Cuma menurut saya kenapa kagok sekali gitu 4.000 triliun gitu. 4.000 triliun itu di atas APBN negara Indonesia ya teman-teman. Cuma ini kenapa nggak sekalian Yusuf Mansur itu bilang kenapa nggak sekalian 10.000 kuadriliun gitu. Jadi lebih karang gitu ya. Jadi gini ya, ada sesuatu yang aneh sebenarnya karena BCA aja nggak sampai segitu menurut saya. Karena BCA itu ya saya nggak tahu sih totalnya berapa triliun yang dikelolanya. Yang jelas kalau pemiliknya nggak sampai segitu gitu asetnya. Terus pada tahun itu ya, ini di tahun-tahun itu Jewesos itu juga sekitar 2.000 triliunan lah, sekitar 2.000 triliunan, dan termasuk sudah sangat besar pada saat itu untuk kelas apa ya, fintech pada saat itu ya. Bukan cuma fintech sih sebenarnya, lebih tepatnya teknologi di sosial jaringan, termasuk ya, fintech itu sendiri gitu ya. Nah, yang anehnya ini, yang menurut saya yang paling aneh ini, orang-orang ini pada tepuk tangan gitu. Mereka
tahu nggak sih sebenarnya Yusuf Mansur itu sedang membodohi, atau mereka itu terkagum-kagum karena ada orang dalam tanda kutip gitu yang nggak ngerti apa-apa tapi ngomong gitu. Itu tepuk tangan itu kenapa gitu, saya masih bingung gitu ya. Apa nggak melihat gitu latar belakangnya seseorang itu ngomong itu seperti apa gitu. Padahal ilmu semacam ini gitu sebenarnya orang itu sebenarnya mudah saja beli saham receh itu zaman sekarang itu udah mudah saja. Waktu itu juga udah mudah gitu. Sebenarnya reksadana kayak itu udah disediakan di plafon-plafon perbankan. Ya sebenarnya lucu aja orang-orang ini gitu ya. Nah teman-teman, soal kepemilikan Yusuf Mansur kan sering bilang ya dia nggak mau dianggap ustadz, nggak mau dianggap pengusaha atau apa. Soal kepemilikan dia juga ngerasa nggak memiliki. Tapi faktanya bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan dana itu dikuasainya sama Yusuf Mansur, termasuk Pipeline sendiri gitu. Sahamnya bahkan milik Yusuf Mansur mutlak gitu. Kalau orang-orang pada ngumpulin uang terus diserahkan ke Pipeline gitu, atau misalkan orang-orang ini langsung menyerahkan ke Pipeline tanpa semacam kelompok gitu ya. Karena Pipeline ini kan MLM ya, biasanya mereka itu turunannya banyak, donanya banyak, dan itu jadi kelompok. Tanpa kelompok atau misalkan langsung itu tetap aja bahwasanya Pipeline itu dikuasai sama Yusuf Mansur, dan sahamnya itu merupakan saham murni Yusuf Mansur. 100% malah kepemilikannya itu di keluarga Yusuf Mansur. Jadi dia nggak merasa memiliki, cuma bacot doang menurut saya cuma ngecap doang gitu ya. Contoh misalkan kayak Hotel City gitu ya kan. Hotel City apa sih ketika ditanya sama yang investornya, yang sebenarnya pemilik aslinya, Yusuf Mansur bilang ya sedekahkan saja kayak gitu ibaratnya gitu. Terus ya nanti saya ganti, dan akhirnya nggak, sampai sekarang nggak diganti, banyak yang diganti gitu ya. Itu lagi soal dia nggak mau nggak mau dianggap sebagai pengusaha, nggak mau dianggap sebagai apa, dia pengennya dianggap sebagai ustadz ya. Kok dari tahun-tahun itu Yusuf Mansur itu udah bilang maksudnya dia mau nyalonin presiden gitu, atau terus nyalonin gubernur gitu. Di tahun-tahun itu masih agak aneh sekali ya. Jadi pernah bilang pada saat itu pada pemilihan itu sebelumnya bahkan dia pernah mencalonkan gubernur DKI gitu ya, sampai ketemu Yusril Isamahendra gitu ya. Saya nggak tahu ngomongin apa, yang jelas ya itu lobby politik. Aneh ya teman-teman ya. Jadi orang yang sebegitunya menggebu-gebu ngumpulin uang, sebegitunya mencari kekuasaan, dia bilang nggak mau disebut pengusaha gitu kan, aneh sebenarnya. Karena apa? Kalau kita lihat ngecapnya di forum-forum juga cuma ngomongin duit gitu, nggak ngomongin cerita apa yang sebenarnya gitu. Kalau cerita tentang Nabi Sulaiman juga yang diceritakan ya tentang yang berkaitan dengan duit, intinya yang berkaitan dengan kehebatan Yusuf Mansur gitu ya, nggak ada yang lebih gitu ya. Nggak, ibaratnya apa sih, ngomongin sirah nabawiyah enggak gitu, ngomongin yang berkaitan dengan neraka enggak, karena dia takut mungkin kalau ngomongin neraka gitu ya. Jadi intinya yang berhubungan dengan duit intinya, dan cerita kehebatan dia, padahal nggak ada hebat-hebatnya dia itu orang. Nah terus ngomongin tentang yang tadi yang dibahas itu tentang bahwasanya dia mau bukan pidato ya, diundang presentasi gitu, tapi menurut saya bukan presentasi kalau gitu, mengajukan diri. Menurut saya rasa Harvard itu aneh kalau misalkan ngundang Yusuf Mansur gitu, ngapain juga, karena kan ya biasanya itu pengusaha besar atau public figure atau politikus besar itu kalau diundang ke Harvard itu memberikan kuliah umum, bukan presentasi. Kalau presentasi ngapain gitu, presentasinya mau apa sih sebenarnya, ngapain gitu presentasi ke Harvard, lucu sekali. Dan cerita tentang mau presentasi di 100 kampus gitu, kampus-kampus besar artinya. Ya itu ngarang, kok bisa-bisanya orang-orang ini pada ketawa gitu. Apakah yang hadir di sana itu nggak berpendidikan, atau pendidikannya kurang, atau memang mereka itu tim hori gitu. Ketika Yusuf Mansur ngomong harus tepuk tangan gitu maksudnya. Apalagi dengan kata-kata embel-embel agama kayak gitu, yang menurut saya udahlah ngawur pakai embel-embel agama deh.
Gak ngerti saya pikiran orang-orang yang hadir ke sana itu ngapain gitu. Udah jelas-jelas hal yang nggak logis gitu, atau mungkin karena apa ya? Karena dibayar kali, atau karena saking kagumnya dengan Yusuf Mansur sehingga dia nggak ngerti apa-apa gitu, sampai misalkan yang di sana mungkin lulusan S2 sampai terbengong-bengong gitu. Dan darinya sekarang mereka baru sadar, oh ternyata ya nggak ada, ternyata saya ditipu gitu ya. Karena ya nggak ada presentasi. Ngapain itu presentasi perusahaan, presentasi di kampus Harvard, ngapain gitu? Kalau kuliah umum misalkan kayak presiden SBY gitu, nanti kuliah umum di Harvard itu logis gitu. Terus Jeff Bezos, Jack Ma gitu kuliah umum gitu. Kuliah umum itu bukan prestasi gitu. Dia menceritakan kiat sukses ingin menjadi pengusaha seperti Jack Ma gitu misalkan. Bagaimana tahapannya, itu bukan presentasi, itu kuliah umum gitu, tentang mentality gitu ya. Ya begitulah. Tapi yang jelas halunya iya, ngecapnya iya, ngebohongnya udah jelas iya, itu mah nggak mungkin gitu presentasi. Terus itu soal kalau misalkan Yusuf Mansur itu di sana mungkin pingin dianggap hebat, terus tujuannya ngumpulin uang gitu ya, terus dia cerita sesuatu yang halu gitu, terus dia itu kalau misalkan seperti kondisinya sekarang di tahun 2024, Yusuf Mansur ini saya rasa dia nggak akan pernah punya rasa malu gitu untuk menjelaskan pada orang-orang yang hadir di sana. Ya begitulah mungkin karakternya. Buktinya apa? Dia tidak punya rasa. Buktinya dia itu kalau misalkan cerita tentang sholawat, cerita tentang program-program dia, terus dia masih narik sedekah gitu, terus dia cerita mau sholawat 1000 kali bikin program-program itu, intinya Yusuf Mansur ini nggak tahu malu gitu. Bukannya dia menyelesaikan dulu masalahnya, tapi malah dia bikin program-program baru yang berusaha mendekati masyarakat lagi, yang kita bisa lihat di Instagramnya, bahkan yang like cuma mungkin itu pesanan aja yang like-nya, atau yang komentarnya itu anak-anak buahnya aja. Sehingga masyarakat udah pasti nggak sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, mungkin kasusnya Yusuf Mansur ini akan selalu diingat sama masyarakat. Kayak teman-teman sampai di sini, pokoknya ya kenapa saya masih buka masa lalu Yusuf Mansur kayak gitu, itu membuktikan bahwasanya banyak sekali ucapan Yusuf Mansur yang sebenarnya cuma halu, yang sebenarnya cuma untuk menurut saya untuk merekrut uang masyarakat gitu, dan akhirnya kepemilikannya dimiliki sama dia dan masyarakat kecewa gitu. Saya mengingatkan bahwasanya kalau orang-orang ini pada nuntut sekarang itu karena memang Yusuf Mansur niatnya kayak gitu. Kenapa saya katakan niatnya kayak gitu? Faktanya semua kepemilikannya itu ya milik Yusuf Mansur. Masyarakat ini cuma penyumbang buat dia gitu ya, termasuk sedekah gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.